Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Baik, selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berada di titik ini. Dan tak lupa juga yang saya hormati selaku dosen pendidikan guru sekolah dasar inovasi pendidikan di Universitas STKP Setiabudi Rangkas Bitung, yaitu Pak Dr. Andes Haji Habib Cahyono MSI. Dan tak lupa juga teman-teman seperjuangan saya yang saya hormati. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas dari mata kuliah Inovasi Pendidikan yang berjudul Inovasi Pendidikan. Pada presentasi kali ini ada modul 1, modul 2, dan modul 3. Nah, untuk teman-teman selamat menyaksikan. Di sini teman-teman sudah ada materi pembahasan. Di sini ada modul 1, modul 2, modul 3, yaitu adalah materi dari setiap inovasi pendidikan. Yang saya akan menjelaskan ketiga modul ini. Yang pertama itu ada modul 1, yaitu konsep dasar inovasi pendidikan. Yang kedua itu adalah proses inovasi pendidikan. Yang ketiga ada karakteristik dan strategi inovasi pendidikan. Dan tak lupa juga terakhir kita simpulkan dari ketiga materi tersebut. Baik, mari kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu konsep dasar inovasi pendidikan. Baik, di sini yang pertama saya akan menjelaskan modul pertama. Nah, di modul pertama ini kita akan menjelaskan tentang pengertian inovasi, discovery, dan invensi. Nah, dari ketiga arti ini ada inovasi, discovery, dan invensi ini adalah secara umum mempunyai arti yang sama, yakni penemuan. Arti ditemukannya sesuatu yang baru, baik sebenarnya barang itu sendiri sudah ada atau sebaliknya kemudian baru diketahui atau memang benar-benar baru dalam arti sebelumnya itu tidak ada, teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi inovasi, discovery, dan invensi itu adalah pengertian itu sama. Jadi mereka itu adalah penemuan gitu. Baik itu barang, ide, dan lain-lainnya. Nah, invensi adalah suatu ide, barang, dan kejadian, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik berupa hasil invention maupun discovery. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat di pengertian inovasi ini ada pengertiannya itu adalah suatu ide atau barang atau kejadian gitu yang dirasakan oleh yang dirasakan diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang gitu kan. Nah, discovery juga adalah suatu penemuan yang sebenarnya benda atau hal yang ditemukan itu sudah ada tetapi belum diketahui banyak orang. Nah, ada invensi juga. Invensi adalah suatu penemuan yang benar-benar baru. Artinya, hasil kreasi manusia benda yang sebelumnya belum ada kemudian diadakan dengan hasil kreasi baru. Nah, baik teman-teman, mari kita lanjut ke modernisasi dan inovasi pendidikan. Nah, pada modul 1 ini akan menjelaskan tentang modernisasi, yaitu adalah suatu proses perubahan dari keadaan tradisional menuju masyarakat yang lebih maju. Nah, pada masa kini. Jadi, modern itu adalah misalkan ya, yang dulunya tidak sulit untuk belanja seperti online sekarang udah modern ya, kita belanja juga tidak perlu ke pasar lagi, sekarang udah ada sistem teknologi gitu kan. Itu sudah modernisasi. Kenapa? Karena itu ada suatu inovasi yang baru sehingga kita belanja di rumah aja gitu kan. Nah, ada inovasi pendidikan. Di inovasi pendidikan adalah pembaharuan dalam bidang pendidikan berupa ide, barang, metode yang merupakan hasil invensi atau discovery, disparate yang digunakan untuk mencapai tujuan atau mencapai masa pendidikan. Contohnya seperti kurikulum gitu kan. Itu kan adalah pembaharuan dalam bidang pendidikan gitu, kayak berupa ide, barang. Baik, mari kita lanjut di modul kedua. Pada modul kedua ini ada pengertian difusi. Apa sih itu difusi? Difusi adalah komunikasi inovasi antara warga masyarakat, anggota sistem sosial dengan menggunakan saluran tertentu dan dalam waktu juga tertentu. Terjadinya saling tukar informasi baik secara memusat maupun memencar yang berlangsung secara spontan, teman-teman.
Jadi pada pengertian difusi ini adalah suatu proses komunikasi inovasi gitu kan, baik secara musat ataupun spontan secara memencar begitu saja gitu kan. Nah, pada pengertian dimensi juga proses penyebaran inovasi yang direncanakan, diarahkan dan dikelola. Jadi kalau difusi terjadi secara spontan, maka dimensi dengan perencanaan gitu. Nah, di sini juga ada elemen difusi inovasi. Yang pertama ada inovasi, yang kedua ada komunikasi dengan saluran tertentu, waktu dan warga masyarakat atau anggota sosial. Baik, pada modul kedua kita lanjut pada proses keputusan inovasi. Proses keputusan inovasi adalah proses yang dilalui dalam individu mulai dari pertama tahu adanya inovasi, kemudian lanjut dengan keputusan setuju terhadap inovasi. Penetapan keputusan menerima atau menolak invensi, implementasi, inovasi, dan konfirmasi terhadap keputusan inovasi yang telah diambilnya. Nah, lanjut ke di bagian keempat ini ada model proses keputusan inovasi menurut Roger. Yang pertama ada pengetahuan, rujukan, keputusan, implementasi. Yang terakhir adalah konfirmasi. Yang kelima ini ada tipe keputusan inovasi. Nah, yang pertama itu ada keputusan inovasi opsional, yang kedua ada keputusan inovasi kolektif, ada keputusan inovasi otoritas, yang terakhir adalah dan yang terakhir adalah keputusan inovasi kontingensi. Nah, lanjut kita ke pengertian proses inovasi pendidikan. Nah, pengertian proses inovasi pendidikan serangkaian aktivitas yang dilalui oleh individu atau organisasi melalui sadar tahu adanya inovasi sampai menerapkan implementasi inovasi pendidikan. Nah, ada beberapa model nih dalam proses inovasi pendidikan. Yang pertama ada menurut Collis 1961, belum menyadari, memahami, mempercayai, mengambil tindakan. Ada juga menurut Rogers, yang pertama ada menyadari, menaruh perhatian, menilai, mencoba, dan menerima. Dan yang terakhir adalah menurut Roberts 1971, persepsi tentang masalah. Yang keduanya ada menyadari, memahami, menyikapi, mengesahkan. Baik, yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi proses inovasi pendidikan. Nah, yang pertama itu adalah faktor kegiatan belajar mengajar. Yang kedua itu ada faktor internal dan eksternal. Dan yang terakhir adalah sistem pendidikan atau disebut pengelolaan dan pengawasan. Nah, apa sih itu faktor kegiatan belajar mengajar? Yaitu adalah menjadi kunci keberhasilan dalam pengelolaan kegiatan belajar mengajar ialah kemampuan guru sebagai tenaga profesional. Nah, kalau misalkan faktor internal dan eksternal adalah kalau faktor internal itu adalah mempengaruhi pelaksanaan sistem pendidikan, dengan sendirinya juga inovasi pendidikan siswa ialah siswa. Nah, kalau faktor eksternal itu adalah mempengaruhi pengaruh dalam proses inovasi pendidikan ialah orang tua. Nah, dalam sistem pendidikan itu ada pengelolaan dan pengawas. Apa sih pengelola? Pengelola itu adalah memanage, teman-teman, yaitu adalah suatu serangkaian kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, mendesain, dan lainnya ya. Kalau misalkan pengawas itu adalah suatu posisi profesional yang bertujuan nih untuk memberikan pengawasan pengembangan profesional. Hal ini ditunjukkan untuk mendukung kepala sekolah, guru, dan lembaga sekolah. Baik teman-teman, di modul ketiga ini kita akan menjelaskan tentang pengertian karakteristik inovasi pendidikan. Nah, pengertiannya itu adalah cepat lambatnya penerimaan inovasi oleh masyarakat luas dipengaruhi oleh karakteristik. Nah, contohnya itu ciri-cirinya itu seperti suatu ide, barang, dan lain sebagainya. Pokoknya tuh kayak pengertian dari karakteristik inovasi pendidikan itu adalah ciri-ciri itu ada suatu ide, barang, dan lain sebagainya ya. Nah, ada juga di sini ada karakteristik menurut Ippert and Rogers. Ada keuntungan relatif, ada kuantitabel, ada kompleksitas, dan ada tritabilitas dan dapat diamati. Nah,
Lanjut kita ke faktor lain yang mempengaruhi cepat lambatnya inovasi diterima. Nah, secara disingkat, atribut inovasi yang dikemukakan oleh Zatman sebagai berikut. Yang pertama ada pembiayaan, yang kedua ada balik modal, yang ketiganya itu ada efisiensi, resiko dari ketidakpastian, mudah dikomunikasikan, status ilmiah, kadar keaslian, keterlibatan sasaran perubahan, kepentingan umum atau pribadi, dan yang terakhir adalah penyuluh inovasi. Nah, strategi inovasi pendidikan. Apa sih itu strategi inovasi pendidikan? Ialah salah satu faktor yang ikut menentukan efektivitas pelaksanaan program perubahan sosial adalah ketepatan penggunaan strategi dan harus dipilih dengan benar, karena memilih strategi itu bukanlah hal yang mudah, teman-teman. Nah, di sini juga ada 4 macam strategi inovasi. Yang pertama ada strategi fasilitatif, dan kedua ada strategi pendidikan, yang ketiga ada strategi pujukan, yang terakhir adalah strategi paksaan. Di sini saya akan membacakan kesimpulan dari inovasi pendidikan, materi inovasi pendidikan. Nah, inovasi pendidikan adalah suatu gagasan, produk atau pekerjaan yang baru yang dapat digunakan sebagai pembaharu untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah dalam dunia pendidikan. Inovasi di bidang pendidikan diharapkan dapat meningkatkan dan menyasar kualitas pendidikan. Dengan adanya inovasi pembelajaran, maka proses kegiatan belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar, kondusif, dan kreatif sehingga dapat menumbuhkan semangat belajar peserta didik dan juga tercapainya tujuan pembelajaran, dan pada akhirnya dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik. Apa tujuan inovasi pendidikan dan cara pencapaiannya? Tujuan inovasi pendidikan adalah meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas sarana serta jumlah peserta didik sebanyak-banyaknya dengan hasil pendidikan sebesar-besarnya menurut kriteria kebutuhan peserta didik masyarakat dan pembangunan, dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat, dan waktu. Nah, baik teman-teman, itulah kesimpulan dari materi inovasi pendidikan. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.